Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah, Bapak Singgih Sampurno yang terhormat, Bapak Ibu Guru dan pegawai MAN 4 Bantul yang saya hormati, serta para peserta didik kelas 10 MAN 4 Bantul yang tercinta. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual dan tidak secara tatap muka, secara langsung. Patut kita syukuri bersama. Anak-anakku peserta didik kelas 10, pada kesempatan mat sama, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Rusli Farida SPD. Di MAN 4 Bantul, Ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran sejarah Indonesia, sekaligus juga sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang nantinya akan mengawal pembelajaran di madrasah kita ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para anak-anakku tercinta. Semoga dengan bergabungnya anak-anakku di MAN 4 Bantul akan menambah semangat, akan menambah motivasi untuk selalu belajar dan selalu mencari ilmu di madrasah kita ini. Perkenankanlah Ibu pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi tentang kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Sebelum perkenalan kurikulum, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal, antara lain semangat anak-anakku harus tetap terjaga walaupun suasana pada kesempatan ini, suasana pada hari-hari mendatang tidak bisa memungkinkan untuk selalu bertatap muka. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah walaupun kondisi kita seperti ini, marilah kita tetap menjaga semangat, menjaga motivasi agar selalu belajar dan terus belajar untuk meraih cita-cita kalian. Mungkin bisa dibaca, ini perkenalan Ibu tadi di dalam PowerPoint Ibu. Nama Ibu Rusli Farida SPD, alamat rumah WNI RT 1 Pauharjo Sewon Bantul. Kemudian pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, jabatan adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Dalam memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, kita akan memasuki pada tanggal 13 Juli 2020 yang diawali dengan perkenalan siswa baru bagi anak-anakku yang tergabung dalam masa orientasi yang terkenal dengan mat sama. Mungkin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Guru telah menyampaikan telah menyampaikan materi yang menyangkut tentang sosialisasi kondisi dan juga keadaan madrasah kita ini. Anak-anakku yang tercinta, apabila anak-anakku telah memasuki satu sekolahan baru, tentunya anak-anakku harus siap untuk menerima segala apapun, mentaati apapun yang ada di madrasah kita ini. Salah satu dari
salah satu dari kurikulum yang ada di MAN 4 Bantul. Tentunya anak-anakku harus juga memahami yang nantinya akan kita laksanakan selama pembelajaran di Madrasah Aliyah 4 Bantul. Oleh karena itu, Ibu ingin memberi pengantar, Ibu ingin memberi gambaran bagaimana kurikulum yang ada di madrasah kita ini. Kita awali dari pengertian kurikulum. Mungkin anak-anakku pernah mendengar atau sering mendengar apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah beberapa pengertian secara etimologis. Satu, kurikulum itu adalah dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti berlari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Berdasarkan pengertian etimologis bahasa itu, ada kata berlari, ada kata tempat berpacu. Jadi tentunya anak-anakku sudah paham apa yang akan kita laksanakan dalam kurikulum itu adalah tempat untuk berlari, untuk berpacu. Apa yang dimaksud dengan berpacu? Kita akan menjalani satu masa atau satu tempat di mana kita harus melaksanakan beberapa program-program, terutama materi-materi yang harus kita tempuh yang ada di madrasah kita ini. Pengertian kurikulum berdasarkan istilah yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Ya, jadi ketika anak-anakku sudah siap masuk di madrasah, ketika anak-anak sudah siap masuk di MAN 4 Bantul, maka tentunya harus siap juga untuk menempuh sejumlah mata pelajaran yang akan kita laksanakan dari awal masuk anak-anakku di MAN ini dari tanggal 13 Juli 2020 sampai nanti 3 tahun ke depan atau mungkin ada yang 2 tahun ke depan itu akan menerima ijazah. Saya harap anak-anakku melaksanakan pembelajaran di MAN 4 Bantul ini dapat lulus tepat waktu, lulus lebih cepat, dan jangan sampai lulus lebih lambat. Ya, jadi semoga nanti di MAN 4 Bantul anak-anakku ada yang bisa lulus 2 tahun, ada yang bisa lulus 3 tahun, tapi jangan sampai ada lulus yang 4 tahun. Amin. Ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, dalam kurikulum itu berisi apa? Dalam kurikulum itu berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kita akan mempunyai satu tujuan, satu isi, satu bahan pelajaran sehingga dapat digunakan untuk KBM. Sebuah kurikulum dirancang sedemikian rupa untuk mengatur proses pembelajaran. Kurikulum adalah sebuah rencana pembelajaran yang disebut secara eksplisit dengan kalimat a plan of learning, sebuah sistem dan sebuah rangkaian yang akan dijalani oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran direncanakan terlebih dahulu. Jadi marilah anak-anakku kita mulai siap-siap untuk menerima pelajaran di MAN 4 Bantul. Anak-anakku semua yang tercinta, kurikulum itu mempunyai 5 pilar belajar. 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah anak-anakku sudah masuk di MAN 4, sudah masuk di madrasah yang beda dengan sekolah madrasah, sekolah menengah atas atau SMA, karena di dalamnya memang banyak mata pelajaran yang nantinya akan kita tempuh
yang mata pelajaran itu banyak mengandung unsur agama Islam. Yang kedua adalah belajar untuk memahami dan menghayati. Anak-anakku harus berusaha memahami, menghayati semua yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Di madrasah kita akan bersosialisasi, di madrasah kita akan bergaul dengan teman-teman yang baru, dengan Bapak Ibu guru yang baru, dengan Bapak Ibu pegawai, dan bahkan Bapak Ibu satpam, Bapak tukang kebun dan sebagainya. Itu harus kita bersama-sama untuk hidup bersama dan juga melakukan interaksi, melakukan komunikasi dengan baik. Pilar yang kelima itu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, stop dulu udah 10 menit. Cepet ya? Kita lanjutkan anak-anakku semua. Semoga masih tetap setia dengan Ibu. Walaupun Ibu tidak melihat secara langsung, tapi saya yakin anak-anakku pasti akan mengikuti dengan lancar dan dengan baik. Ibu akan membicarakan lagi untuk kurikulum MAN 4 Bantul. Jadi ini saya kenalkan bagaimana kurikulum yang ada di madrasah kita. MAN 4 Bantul mempunyai kurikulum yang di dalamnya memuat kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, dan juga kurikulum pengembangan diri. Nah, ini kita akan mengikuti semua. Jadi anak-anakku saya harap nanti bisa lancar, bisa baik dalam mengikuti kurikulum yang ada di MAN 4 Bantul. Apa yang dimaksud dengan kurikulum nasional? Kurikulum nasional itu adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara, dengan pengembangan dan penyederhanaan beban materi yang ada tanpa menghilangkan esensinya. Muatan kurikulum pada tingkat nasional nanti akan terdiri dari pelajaran A, mata pelajaran kelompok B, dan juga mata pelajaran kelompok C. Termasuk di dalamnya ada bimbingan dan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum muatan lokal. Apa yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal itu? Kurikulum muatan lokal itu merupakan kegiatan kurikuler untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global, dan materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal tentunya oleh madrasah sesuai dengan keistimewaan yang ada di madrasah kita. Nanti kita akan mengikuti mata pelajaran muatan lokal yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Kemudian juga kurikulum pengembangan diri. Saya kenalkan apa yang dimaksud kurikulum nasional. Anak-anakku bisa melihat beban belajar dan struktur kurikulum Madrasah Aliyah kelas 10. Secara jumlahnya, jadi anak-anakku nanti akan menempuh sejumlah 22 mata pelajaran. 22 mata pelajaran ini terbagi dalam mata pelajaran kelompok A wajib, terbagi juga dalam kelompok B umum, kelompok C peminatan, dan kelompok mata pelajaran pilihan. Untuk kelompok mata pelajaran wajib itu adalah wajib semua wajib mengikuti juga, B juga, C juga. Jadi semua wajib kita ikuti. Anak-anakku bisa melihat di situ ada mata pelajaran agama,
Jadi bagi anak-anakku yang berasal dari SMP, saya mohon untuk semangat untuk belajar agama, karena kita akan memberikan banyak mata pelajaran agama, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Kemudian juga mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran kelompok B. Mata pelajaran kelompok B ini kita bisa lihat, ini mata pelajaran kelompok A tadi, Quran, hadis ya, sejarah SKI, fikih, akidah, akhlak, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Anak-anak bisa membaca juga untuk mata pelajaran yang kelompok B. Nanti itu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani dan olahraga, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa, tahfidz dan riset. Kemudian mata pelajaran kelompok C itu mata pelajaran khusus minat bagi anak-anakku yang nanti masuk kelas IPA, kelas MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam. Itu akan menerima mata pelajaran minat, matematika minat, itu kurang minat, matematika minat, biologi, fisika, dan kimia. Tapi bagi anak-anakku yang nantinya masuk jurusan IPS, itu akan menerima mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah minat. Kemudian kelompok lintas minat, ini maksudnya adalah mata pelajaran yang diikuti tapi lintas jurusan. Jadi ketika anak-anakku masuk di kelas IPA, itu akan ditambah mata pelajaran lintas dari IPS, yaitu mata pelajaran ekonomi dan juga bahasa Inggris lintas minat. Selanjutnya untuk anak-anakku yang minatnya di IPS, nanti akan masuk menerima mata pelajaran biologi lintas minat dan juga bahasa Inggris lintas minat. Nah, mungkin itu mata pelajaran yang ada di Manfaat Bantul. Semoga anak-anakku bisa memberi pemahaman untuk mata pelajaran yang akan kalian ikuti selama di Manfaat Bantul ini. Kemudian kita lanjutkan untuk kegiatan pengembangan diri. Apa yang dimaksud pengembangan diri? Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi Manfaat Bantul. Pengembangan diri meliputi program terprogram dan tidak terprogram. Jadi kegiatan terprogram itu direncanakan dan tidak terprogram itu dilaksanakan secara langsung oleh pendidik, tenaga pendidikan, dan juga peserta didik. Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen, yaitu satu komponen bimbingan konseling. Nanti boleh melaksanakan bimbingan konseling. Nanti ada Bapak Andre Afriyadi dan juga Bapak Muhroji Sidki. Di situ meliputi pengembangan kehidupan pribadi, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir. Terutama kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan guru BK. Kemudian ekstrakurikuler nanti akan disampaikan oleh kesiswaan oleh Pak Dwi atau mungkin sudah disampaikan. Ini juga termasuk kegiatan pengembangan diri. Silakan anak-anakku memilih pengembangan diri, tapi wajib mengikuti ekstra, yaitu ekstra wajib pramuka. Selain pramuka nanti bisa memilih sesuai dengan hobi atau mungkin juga dengan minat. Nah, ini kegiatan yang tidak terprogram, kegiatan rutin, ada upacara bendera, ibadah keagamaan, sholat duha,
kemudian tadarus, kemudian juga ada kegiatan spontan seperti kebiasaan-kebiasaan yang harus kalian kembangkan di madrasah ini: saling menyapa, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, berkomunikasi dengan baik dengan teman, dengan guru, dengan pegawai. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal yang harus kita lakukan. Itu adalah pembiasaan. Jadi kita harap anak-anakku nantinya apabila kita sudah bertatap muka, sudah berjumpa, kita akan selalu menjaga etika, selalu akan menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang tentunya harus kita lakukan di madrasah kita ini. Kemudian pengembangan diri yang tidak terprogram lainnya adalah keteladanan, ya. Keteladanan ini adalah harus berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca dan sebagainya. Saya lanjutkan untuk penilaian dan evaluasi. Jadi nantinya anak-anakku akan mendapatkan penilaian dan evaluasi setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kegiatan evaluasi ini terdiri dari penilaian harian oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, kemudian juga penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, dan terakhir nanti kelas 3 itu akan melaksanakan ujian madrasah. Apa saja yang dinilai? Nah, yang dinilai itu adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga keterampilan. Anak-anakku bisa membaca di sini mekanisme penilaian. Penilaian sikap itu dilakukan dengan apa saja? Itu dilakukan dengan observasi, dengan pengamatan, atau juga mungkin dengan tugas-tugas anak-anakku selama mengerjakan di pelajaran di Manfaat Bantul. Kemudian aspek pengetahuan ini bisa tes tertulis atau juga tes lisan. Dan terakhir adalah penilaian keterampilan. Ini adalah menilai bagaimana praktek kerja anak-anakku ketika mengerjakan tugas di madrasah. Aku semua yang tercinta, marilah kita lanjutkan untuk penjelasan dari Ibu. Kita akan membahas KKM. Mungkin di MTS, mungkin di SMP sudah paham apa yang dimaksud dengan kriteria ketuntasan minimal. Jadi anak-anakku nanti harus mencapai nilai, di mana nilai itu harus tuntas. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan satu KKM, misalnya matematika 70, nanti anak-anakku harus mencapai nilai 70 agar lolos dari mata pelajaran matematika tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah pencapaian standar kompetensi terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh siswa per mata pelajaran yang tertuang dalam nilai ketuntasan. Siswa harus mencapai nilai KKM dalam setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh madrasah. Nanti silakan anak-anakku belajar, silakan anak-anakku mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan harus mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru pada setiap mata pelajaran. Nah, apabila anak-anakku nanti tidak mencapai KKM, tidak mencapai nilai, nanti tetap akan diupayakan, tetap akan diberi kesempatan untuk melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan remedial atau pengayaan. Jadi remedial untuk yang tidak tuntas dalam nilai KKM, dan pengayaan itu untuk pendalaman materi bagi anak-anakku yang nilainya sudah melebihi KKM. Anak-anakku semua yang tercinta, anak-anakku adalah angkatan pertama yang akan kita berikan fasilitas oleh madrasah untuk melayani satu sistem baru yang mungkin belum ada di madrasah aliyah sebantul ini. Jadi kita pada tahun 2020-2021 akan mencoba, akan
melayani anak-anakku kelas 10 untuk pelayanan sistem kredit semester atau sistem SKS. Jadi ini adalah sistem baru di mana anak-anakku bisa memanfaatkan layanan yang ada. Kita akan berusaha melayani dengan baik. Kita nanti akan berusaha memberi kesempatan pada anak-anakku semua untuk menerima layanan SKS yang baru ini. Nah, anak-anakku semua, apa yang dimaksud dengan SKS atau sistem kredit semester? Itu adalah bentuk penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di mana siswa dapat menentukan beban belajar tiap semester sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Jadi SKS itu seperti layanan bimbingan konseling, tapi ini bimbingan SKS. Kemudian apa tujuan SKS? Apa yang dimaksud dengan tujuan SKS ini? Tujuannya adalah memberikan layanan kepada siswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Dalam SKS ini semua akan dilayani. Jadi jangan khawatir, semua anak-anakku bisa terlayani, insya Allah akan terlayani dengan baik. Apa yang dimaksud dengan yang dilayani yang apa? Nah, yang dilayani itu adalah percepatan pembelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan satu percepatan kepada anak-anakku dalam belajarnya, dalam menempuh mata pelajaran. Ketika anak-anakku mampu dan anak-anakku sudah mempunyai nilai yang cukup bagus untuk menempuh satu mata pelajaran tertentu, sehingga nantinya anak-anakku bisa melakukan pembelajaran di manfaat bantul ini tidak harus 3 tahun. Anak-anakku bisa menempuh hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, dalam penyelenggaraan SKS itu tentunya ada prinsip dalam penyelenggaraan SKS: fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan, dan keadilan. Fleksibel artinya memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Fleksibel itu anak-anakku bisa mengatur pembelajarannya secara mandiri. Tidak harus tergantung dengan guru, harus belajar sendiri, tapi tentunya dengan panduan-panduan dari Bapak Ibu guru yang nantinya akan disampaikan dalam modul atau dinamakan dengan UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Kemudian yang kedua adalah keunggulan. Keunggulan ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal. Jadi silakan berlomba-lomba untuk memperoleh kesempatan belajar yang optimal, yang maksimal. Dan yang ketiga adalah maju berkelanjutan. Memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti program berikutnya tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Jadi ini diberi jalan tol. Seperti jalan, anak-anakku bisa melewati jalan untuk umum yang banyak kendaraan itu, yang bareng-bareng dengan teman-temannya. Tapi ketika ada layanan SKS, anak-anakku bisa melewati jalur khusus, jalur tol, di mana anak-anakku langsung bisa melaju, langsung bisa mengikuti mata pelajaran yang ada di tingkat atasnya, yang ada di kompetensi dasar selanjutnya. Jadi itu yang dimaksud dengan maju berkelanjutan, maju tapi dengan step-step yang telah kita tentukan. Kemudian keadilan memungkinkan peserta didik memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kita paham kalau kita
kita itu punya kemampuan yang berbeda, anak-anak punya kemampuan yang berbeda dalam memahami mata pelajaran. Nah, itulah yang kita harapkan nanti yang bisa cepat untuk belajar, bisa cepat lulus juga, bisa cepat menyelesaikan studi di Manfaat Bantul. Ini bisa dibaca struktur kurikulum dan beban belajar SKS. Ada 40 menit, di mana 60% untuk tugas struktur dan tugas mandiri tidak struktur. 1 jam mata pelajaran itu adalah 45 menit karena kita di Madrasah Aliyah. Ini adalah struktur mata pelajaran, di mana di situ ada namanya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan melaksanakan semester itu sampai semester 6. Secara ideal sampai semester 6 itu 3 tahun secara reguler. Tapi ketika madrasah kita melakukan pelayanan LKS, SKS, itu nanti kalian akan bisa menempuh 1, 2, 3 dalam tahun pertama, dalam tahun kedua, semester 4, 5, 6. Ini struktur mata pelajaran dan juga beban mengajar, nanti bisa kita sosialisasikan dan anak-anakku bisa bimbingan nanti kepada Bapak Ibu Guru yang telah ditunjuk sebagai Bapak Ibu Guru pembimbing layanan SKS di madrasah kita. Selanjutnya, bagaimana menilai hasil belajar siswa untuk SKS? Itu penilaian dilakukan setiap peserta didik menyelesaikan 1 atau lebih modul atau UKBM. Jadi ketika anak-anakku sudah belajar di kelas, ketika sudah merasa bisa mengikuti 1 UKD, 1 mata pelajaran tersebut, anak-anakku boleh mengikuti UKD berikutnya dengan cara belajar sendiri melalui buku yang nantinya akan disediakan oleh Bapak Ibu Guru, yaitu melalui modul yang kita namakan atau terkenal dengan nama UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Ujian semester dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan sesuai ketuntasan peserta didik. Jadi bisa 6 bulan atau anakku yang sudah menyelesaikan mata pelajaran tingkat selanjutnya itu bisa kurang dari 6 bulan, kita bisa mengadakan ujian semester. Rapat diberikan kepada peserta didik setiap setiap akhir semester, yaitu 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Ini adalah contoh gambar dari UKBM atau modul. Silakan nanti yang kira-kira anak-anakku punya kemauan dan punya kecerdasan yang mampu untuk melaksanakan sistem SKS, nah itu nanti kita layani dengan layanan penambahan modul atau UKBM. Bisa dibaca bagaimana ketentuan kelulusan. Jadi perlu dipahami bahwa sistem SKS ini tidak ada kenaikan kelas dalam sistem SKS, tapi yang ada adalah lulus atau tidak lulus. Kelulusan mata pelajaran artinya adalah menyelesaikan seluruh KD mata pelajaran yang telah mencapai KKM yang telah ditetapkan. Kelulusan tiap semester yaitu mengikuti KD seluruh mata pelajaran yang dilaksanakan dan tuntas, kemudian nilai sikap baik dan juga nilai ekstrakurikuler pramuka baik. Walaupun tidak ada kenaikan kelas, tapi tetap kita akan melaksanakan pemberian rapot yang nantinya akan dilaksanakan secara 6 bulan sekali atau kurang dari 6 bulan bagi yang mengikuti layanan SKS. Ini adalah kelulusan dari satuan pendidikan ketika anakku nanti bisa menyelesaikan pembelajaran di Manfaat Bantul. Ini adalah menyelesaikan seluruh beban belajar, kemudian bersikap baik, memperoleh nilai sikap baik dan lulus ujian madrasah
untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Ini adalah simulasi layanan sistem SKS. Siswa bisa menyelesaikan 2 tahun pembelajaran dengan kegiatan 1. Tahun pertama harus menyelesaikan seluruh KD Mapel semester 1, 2, dan 3. Yang kedua, tahun kedua harus menyelesaikan KD seluruh Mapel semester 4, 5, dan 6. Kemudian siswa juga menyelesaikan 3 tahun pembelajaran. Tahun pertama semester KD semester 1, 2, tahun kedua KD semester 3, 4, dan juga KD semester 5, KD tahun ketiga adalah semester 5 dan 6. Demikian mungkin pemahaman layanan SKS di Manfaat Bantul. Silakan nanti anak-anakku boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di madrasah kita dan juga memanfaatkan fasilitas layanan SKS. Nanti akan ada tim SKS dan juga siswa juga bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru dalam tim tersebut. Apabila belum paham, nanti bisa memberi atau bisa bertanya melalui WhatsApp, melalui tulisan, atau juga melalui wali kelasnya masing-masing. Nanti ada di grup. Anak-anakku semua yang tercinta, demikian mungkin penjelasan dari kurikulum Manfaat Bantul yang akan kita laksanakan. Saya berharap kepada anak-anakku untuk selalu mempunyai semangat, terutama dalam belajar di Manfaat Bantul. Saya sebelum mengakhiri, silakan membaca tugas, kemudian menulis tugasnya di buku, atau mungkin dari panitia sudah menyediakan ketentuan bagaimana cara mengerjakan tugas. Silakan ditulis tugasnya. Di situ ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Nanti bisa dikerjakan di lembar tugas masing-masing. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nantinya akan kita laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah 4 Bantul. Selanjutnya saya umumkan juga untuk pelaksanaan KBM online. Nanti akan dimulai pada tanggal 20 Juli 2020 untuk kelas 10. Setelah kegiatan massama selesai, nanti anak-anakku akan kita gabungkan dalam satu grup WhatsApp. Di situ ada grup ruang belajar umum yang isinya kelas 10 semua kelas 10. Kemudian yang kedua juga ada grup ruang belajar kelas IPS khusus untuk peserta didik kelas IPS, dan juga ruang belajar kelas MIPA itu adalah khusus untuk anak-anakku yang jurusan IPA. Di situ nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan secara online pembelajaran. Semua pembelajaran akan kita sampaikan melalui grup itu, sehingga mohon kiranya pada anak-anakku untuk selalu aktif, untuk selalu berpartisipasi dalam pembelajaran online. Walaupun dalam masa pandemi ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Saya berdoa semoga semua anak-anakku di rumah sehat, di rumah tetap semangat, mandiri, religi, belajar cerdas. Jadi kita dari kurikulum selama Manfaat Bantul dalam masa pandemi pembelajaran online, kita akan membrandingkan yaitu Mari Beda. Mari Beda artinya mandiri, religi, belajar cerdas. Walaupun anak-anakku di rumah tetap mandiri dalam beribadah, dalam beragama, melaksanakan sholat, melaksanakan tadarus dan religi ibadah lain. Selain itu juga anak-anakku harus mandiri belajar sehingga menjadi anak-anakku yang cerdas dan tetap ceria dan tetap semangat untuk mengikuti
pembelajaran secara online di MAN 4 Bantul tercinta. Banyak kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.